Film dibuka dengan sebuah aksi kejar-kejaran antara polisi dan sebuah mobil perampok yang terjadi di jalanan kota Los Angeles, yang juga disiarkan langsung oleh TV. Melihat kejadian ini, seorang anak berusaha membangunkan seorang pria mabuk yang sedang tertidur di pinggir jalan, yang dikenal dengan nama John Hancock, dan menunjukkan kejadian yang disiarkan di TV. Walau masih dalam keadaan belum sadar sepenuhnya, Hancock yang melihat aksi kejar-kejaran tersebut pun langsung melesat terbang ke udara dengan membawa sebotol whisky di tangannya dan segera mengejar mobil para perampok tersebut. Walau sempat menghancurkan beberapa fasilitas umum pada jalanan yang dilaluinya dan menghambat upaya polisi dalam aksi pengejarannya, Hancock yang telah tiba di lokasi, segera menghampiri mobil para perampok tersebut dan memaksa masuk ke dalamnya. Melihat kehadiran Hancock, para perampok itu pun langsung menembakinya. Namun peluru-peluru itu hanya merusak kacamata dan memecahkan botol whisky-nya, yang akhirnya membuat Hancock marah dan segera menghentikan mobil perampok tersebut, lalu membawanya terbang dan melemparkannya ke udara, dan kemudian menancapkannya di atas sebuah gedung. Namun dari aksi heroiknya, terdapat dampak kehancuran lingkungan yang luar biasa, yang membuat pihak kepolisian dan masyarakat menghujat Hancock karena telah menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sementara itu di tempat lain, seorang konsultan hubungan kemasyarakatan bernama Ray, sedang mempresentasikan sebuah program kedermawanan kepada sebuah perusahaan, dengan mempromosikan slogan yang ia beri nama All Heart kepada masyarakat, di mana Ray meminta perusahaan itu agar memberikan produknya secara cuma-cuma untuk sebuah kegiatan amal. Namun para petinggi perusahaan menolaknya karena tidak sesuai dengan visi perusahaan mereka. Setelah mendapat penolakan, Ray pun memutuskan untuk segera pulang dengan rasa kecewa. Namun di tengah perjalanan pulangnya, mobil Ray terjebak macet tepat di sebuah lintasan kereta api, di mana dari kejauhan, sebuah kereta datang menuju ke arahnya. Ray yang panik pun berusaha untuk keluar dari mobilnya. Namun karena panik, ia mematahkan pegangan pintu mobilnya, dan membuatnya terkunci di dalam. Ray pun hanya bisa pasrah menunggu kereta tersebut datang untuk menabrak mobilnya. Namun di tengah kepasrahannya, tiba-tiba Hancock datang dan mengangkat mobil Ray, dan melemparnya hingga menimpa mobil lainnya yang berada di kemacetan tersebut. Dan kereta itu pun kemudian segera menghantam tubuh Hancock yang menyebabkan kereta itu hancur, hingga membuat gerbong-gerbong lainnya juga saling bertabrakan. Melihat kejadian ini, semua orang pun segera menyalahkan Hancock karena telah merusak kereta api itu, di mana mereka mengatakan bahwa seharusnya Hancock mengangkat mobil Ray agar tidak menimbulkan kerugian. Yang kemudian mereka menyebut bahwa Hancock adalah sosok yang brengsek. Mendengar hal ini, Hancock pun tak terima dan balik menyalahkan semua orang karena telah membuat jalanan macet. Masyarakat yang marah pun segera menyuruh Hancock untuk pergi, sambil mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan pahlawan seperti dirinya. Namun Ray yang telah diselamatkan oleh Hancock dan melihat kejadian ini, segera datang melerai dan memihak kepada Hancock dengan mengatakan, jika ia tidak diselamatkan oleh Hancock, pasti ia telah tewas tertabrak oleh kereta tersebut. Setelah kejadian itu, Hancock pun terbang mengantarkan Ray beserta mobilnya ke depan rumahnya. Di mana kemudian Ray memperkenalkan Hancock dengan putranya yang bernama Aaron dan juga Mary, istrinya. Namun ketika Hancock diperkenalkan dengan Mary, seolah mereka terlihat telah mengenal satu sama lain sejak lama. Setelah itu, Hancock pun hendak bergegas pulang, namun Ray menahannya dengan menawarkan makan malam bersama keluarganya. Mary pun terlihat tidak setuju dengan apa yang ditawarkan Ray kepada Hancock, namun karena Ray tetap memaksanya, akhirnya Hancock pun bersedia menerima tawarannya untuk makan malam bersama keluarganya. Dan ketika makan malam, anak Ray yang bernama Aaron bercerita bahwa dirinya selalu dibuli oleh anak tetangga. Hancock yang mendengar cerita Aaron pun menyuruhnya untuk melawan, sambil mengatakan bahwa Aaron tidak perlu merasa takut, karena Hancock akan selalu membelanya. Dan seusai makan, di saat Hancock hendak meninggalkan rumah Ray, Ray menghampirinya sambil mengatakan bahwa sebagai konsultan, ia ingin membantu Hancock untuk memperbaiki citranya di masyarakat, sambil menyelipkan kartu namanya dan memintanya untuk kembali datang ke rumahnya. Dan setelah berpikir panjang, Hancock pun memutuskan untuk menerima tawaran Ray, di mana pada keesokan harinya, Hancock kembali mendarat di rumah Ray.
dan bertemu dengan salah seorang anak kecil yang merupakan tetangganya, yang menghina Hancock sebagai pahlawan brengsek. Mendengar ucapan anak itu, Hancock pun segera menghampirinya. Yang kemudian ia mengingat pada apa yang telah diceritakan oleh Aaron, tentang seorang anak tetangga yang selalu membulinya. Dan tanpa pikir panjang, Hancock pun segera memberi pelajaran kepada anak itu dengan melemparnya jauh ke atas langit angkasa, dan membiarkannya hingga anak itu kembali turun, yang kemudian kembali menangkapnya. Setelah menerima pelajaran itu, anak itu pun jera dan hanya bisa menangis sambil lari kembali kepada orang tuanya. Ray yang melihat kejadian itu pun segera membawanya masuk ke dalam rumahnya, dan berniat untuk mengajari Hancock cara menarik simpati dari masyarakat dengan kekuatan yang dimilikinya. Sementara Mary dan Aaron yang baru saja pulang ke rumah, menunjukkan sebuah berita yang ditayangkan di TV, di mana terlihat seorang pembawa acara wanita yang sedang mengumpat akibat ulah Hancock, karena telah merusak dan menghancurkan berbagai fasilitas umum di kota. Yang kemudian pembawa acara itu mengatakan, bahwa Hancock telah dikirimi hingga 600 surat panggilan oleh pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Hancock selalu mengabaikannya. Melihat hal ini, Ray pun memiliki ide cemerlang, di mana untuk menarik simpati masyarakat, ia meminta Hancock untuk menyerahkan diri ke pengadilan, agar membuat masyarakat sadar bahwa Hancock tidak pernah berniat untuk melanggar hukum. Di samping itu Ray juga mengatakan, bahwa waktu penahanan Hancock di penjara paling tidak hanya sekitar 2 minggu, yang apabila rencana ini tidak berhasil untuk membuat simpati masyarakat terhadap Hancock, maka Hancock tinggal terbang dan pergi dari penjara itu. Setelah berpikir, Hancock pun menyetujuinya. Di mana pada keesokan harinya, Hancock yang didampingi oleh Ray, membuat pengumuman di depan media, bahwa ia meminta maaf kepada warga Los Angeles atas segala bentuk aksinya yang merugikan pihak kota, dan akan menyerahkan dirinya ke pengadilan, dan mengikuti berbagai program rehabilitasi yang diadakan oleh pihak penjara. Kemudian Hancock pun dikirim masuk ke dalam penjara, di mana ketika ia berada di dalamnya, banyak tahanan yang memandanginya dengan penuh rasa marah dan dendam. Karena sebagian tahanan yang berada di dalam situ adalah para penjahat yang ditangkap oleh Hancock. Para tahanan itu pun berniat untuk membalaskan dendam mereka kepada Hancock. Di mana ketika Hancock hendak masuk ke dalam selnya, terlihat 2 orang tahanan yang mencoba untuk menghadangnya. Hancock pun meminta dengan sopan kepada kedua tahanan itu, agar mereka tidak menghalangi jalannya. Namun mereka berdua tetap berada di hadapannya. Hancock yang telah habis kesabarannya pun segera menancapkan salah satu kepala tahanan tersebut ke dalam bokong tahanan lainnya. Dan pada keesokan harinya, Ray pun datang mengunjungi Hancock, di mana Ray mengungkapkan kekecewaannya kepada Hancock, karena baru 1 hari di dalam penjara, ia telah kembali berulah. Ray pun menyampaikan bahwa pengadilan telah menjatuhkan vonisnya dengan hukuman penjara maksimal selama 8 tahun, dengan potongan masa tahanan hingga 4,5 tahun apabila Hancock dapat menunjukkan sikap baik selama menjalani masa hukumannya. Mendengar kabar ini, Hancock pun marah dan langsung keluar dari ruangan kunjungan dengan merusak pintu ruangan itu dan berniat untuk kabur. Walau Ray mencoba untuk menenangkannya, namun Hancock tetap tidak mempedulikannya. Melihat sikap Hancock, Ray pun menyebutnya sebagai seorang yang pengecut. Karena Ray mengetahui bahwa di dalam lubuk hatinya yang terdalam, sesungguhnya Hancock ingin menjadi orang yang berguna, namun ia terlalu egois untuk dapat mengakuinya. Dan Hancock selalu lari dari kenyataan dengan berpura-pura seolah tidak peduli dengan citra buruknya di masyarakat, padahal itu menyiksanya. Ray pun mengingatkan, bahwa dengan kekuatan super yang dimilikinya, seharusnya Hancock berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai seorang pahlawan bagi masyarakat. Setelah meyakini Hancock bahwa rencananya akan berhasil, Ray pun kemudian memintanya untuk tetap bersabar dalam menjalani prosesnya, hingga pada suatu saat ketika jasanya dibutuhkan, maka Hancock akan hadir sebagai pahlawan yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Mendengar penjelasan Ray, Hancock pun akhirnya kembali menuruti sarannya. Di mana kemudian Hancock mulai menjalani masa hukumannya di penjara dengan mengikuti berbagai program di dalamnya. Yang diantaranya adalah program kelas curhat yang selalu diikutinya. Selain itu, Ray pun kerap mengunjunginya untuk memberikan saran tentang etika dalam menggunakan kekuatannya, agar masyarakat merasa aman dengan kehadirannya. Mulai dari terbang secara elegan, hingga tidak menghancurkan fasilitas umum yang ada.
Ray juga meminta Hancock untuk lebih menghargai dan memberikan apresiasi kepada para petugas yang telah berjibaku dalam menjalankan tugasnya, dengan mengucapkan kalimat, "Kerja bagus," kepada mereka. Namun di samping itu, diketahui bahwa selama 5 hari masa penahanan Hancock, laporan tentang tingkat kejahatan pun terus meningkat secara drastis. Dan pada suatu hari, ketika Ray tidak sempat mengunjungi Hancock, Mary dan Aaron datang menggantikannya dengan membawakan makanan untuknya. Di mana Mary kemudian mengatakan kepada Hancock bahwa Ray adalah orang yang baik, dan meminta Hancock agar tidak mengecewakannya. Dan pada keesokan harinya, Ray kembali datang menemui Hancock dengan membawakan sebuah setelan kostum untuk ia kenakan ketika ia bertugas nanti. Namun Hancock segera menolak mentah-mentah untuk mengenakannya, karena menurutnya itu akan membuatnya terlihat konyol. Ray pun mengatakan bahwa kostum itu berfungsi sebagai seragam yang menunjukkan sebuah identitas bagi dirinya, seperti halnya para polisi, dokter, dan juga petugas pemadam kebakaran yang mengenakan seragam ketika mereka sedang bertugas. Dan tanpa terasa, Hancock pun telah menjalani 2 minggu masa hukumannya, namun tidak ada tanda-tanda bahwa masyarakat merindukan kehadirannya. Ray pun meminta Hancock untuk kembali bersabar dalam menjalani proses ini, di mana pada suatu saat, ketika Hancock sedang berada di lapangan penjara, secara tidak sengaja ia melemparkan bola basket yang membuatnya terpental hingga keluar pagar penjara. Dan Hancock pun segera terbang melompati pagar untuk mengambil bola itu, yang kemudian ia sempat berpikir untuk kabur dari penjara itu. Namun karena teringat dengan pesan Mary, Hancock pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam penjara. Dari sini kita dapat memahami bahwa dalam menjalani proses hukuman ini, tantangan terbesar bagi Hancock bukanlah tentang masa hukuman ataupun lingkungan penjara yang juga mengucilkannya, melainkan adalah melawan ego dalam dirinya sendiri, yang dengan kekuatannya, ia memiliki kebebasan pilihan untuk dapat kabur kapan saja, namun dituntut untuk tetap menjalani proses hukumannya. Hingga pada suatu hari, Hancock yang sedang tertidur, dibangunkan oleh panggilan telepon dari kepala kepolisian yang membutuhkan bantuannya dalam mengatasi sebuah perampokan di bank, yang dilakukan oleh 4 orang bersenjata berat, dengan menyandera para karyawan di dalamnya. Hancock pun segera bersiap dan langsung melesat terbang ke tempat kejadian, di mana Hancock kemudian berhasil mendarat dengan mulus di tempat kejadian. Dan setelah sang kepala polisi menjelaskan keadaannya, Hancock pun hendak segera menjalankan aksinya, namun sebelumnya, ia juga tidak lupa memberikan apresiasi kepada seluruh anggota yang sedang bertugas dengan mengucapkan, "Kerja bagus." Good job. Really good job. Sementara para perampok yang melihat Hancock datang, segera menembakinya dengan senjata berat otomatis. Namun Hancock yang kebal terhadap peluru, tetap melangkah maju menghampiri lokasi kejadian. Di mana kemudian Hancock menolong seorang polisi wanita yang sedang terluka dan terpojok oleh tembakan para perampok. Dengan menggunakan sebuah mobil polisi yang ia angkat untuk dijadikan sebagai perisainya, Hancock pun menggotong polisi wanita itu ke tempat yang aman. Setelah itu, Hancock diminta oleh sang kepala kepolisian untuk mengakhiri aksi perampokan ini, yang kemudian dengan kecepatannya, satu persatu perampok yang berada di dalam bank itu pun dilumpuhkan oleh Hancock, hingga tersisa sang pemimpin dari perampok itu yang diketahui bernama Parker, di mana kemudian Parker memperlihatkan sebuah detonator yang terikat di tangannya, dan terkait dengan tubuh para sandera yang juga telah dipasangkan bom. Parker pun menyuruh Hancock untuk membobol brankas di dalam bank tersebut, dan mengambilkan sejumlah uang yang ia minta untuk diserahkan kepadanya, dan jika Hancock menolaknya, maka ia mengancam akan meledakkan tempat ini sambil memakinya dengan kata, "brengsek", yang merupakan kata yang paling dibenci oleh Hancock. Mendengar kata itu, Hancock pun langsung mengambil sebuah plat besi bulat. Dengan menggunakan kukunya, Hancock meruncingkan plat tersebut dan segera melemparkannya ke arah Parker, hingga memutuskan tangannya. Setelah itu, Hancock pun keluar dari bank dengan membawa tangan Parker yang sedang memegang detonator bom, yang menandakan bahwa aksi perampokan telah digagalkan olehnya, dengan diiringi keluarnya para sandera yang juga berhasil diselamatkan. Melihat aksi Hancock kali ini, masyarakat pun bersorak-sorai sambil bertepuk tangan kepada Hancock sebagai wujud terima kasihnya. Sementara itu, Ray yang menonton kejadian itu melalui siaran TV, merasa sangat senang, karena programnya untuk memperbaiki citra Hancock di masyarakat telah berhasil. Dan pada malam harinya, Ray dan Mary mengajak Hancock untuk makan malam bersama.
di mana semua orang terlihat menyambut dengan hangat kehadiran Hancock di restoran itu, seperti halnya seorang selebritis terkenal. Dan dalam makan malamnya, Ray bercerita bahwa istri pertamanya telah meninggal setelah melahirkan Aaron, yang membuat hidupnya hancur berantakan. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Mary, yang menjadi penyelamat dalam kehidupannya, lalu memutuskan untuk menikahinya. Ray pun bertanya kepada Hancock tentang asal-muasalnya, di mana awalnya Ray mengira bahwa Hancock berasal dari planet lain. Namun Hancock membantahnya dengan menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Miami, Florida. Namun Hancock tidak dapat mengingat pada masa lalunya, di mana ia hanya mengingat bahwa dirinya saat itu terbangun di rumah sakit dengan mengalami luka di kepala yang membuatnya amnesia dan lupa dengan identitas dirinya sendiri. Hancock pun tidak mengetahui dari mana asal kekuatannya, karena ketika ia tersadar di rumah sakit itu, tiba-tiba luka-lukanya dapat pulih dengan cepat, bahkan jarum suntik pun tidak dapat menembus kulitnya, yang membuat para dokter di rumah sakit itu kebingungan. Di samping itu, ia juga menemukan permen karet dan 2 tiket bioskop dari dalam sakunya. Dan nama John Hancock pun adalah sebuah nama yang diberikan oleh seorang perawat ketika dirinya hendak keluar dari rumah sakit. Ray pun merasa kebingungan, karena ia tidak pernah mendengar berita tentang kejadian yang menimpa dirinya. Hancock pun mengatakan bahwa kejadian itu terjadi sekitar 80 tahun silam, yang mengungkap bahwa Hancock adalah sosok yang abadi dan tubuhnya juga tidak termakan oleh usia yang menua. Namun Hancock merasa bahwa kejadian itu seolah telah menjadi kutukan bagi dirinya, dengan membuatnya hidup dalam kesepian dan selalu dicemooh oleh masyarakat, hingga membuat hidupnya merasa tidaklah berguna. Mendengar hal ini, tiba-tiba Mary meneteskan air matanya sambil meminta maaf, karena selama ini sudah berprasangka buruk kepada Hancock. Setelah acara makan malam usai, Hancock pun mengantarkan Ray yang telah sangat mabuk hingga ke kamarnya. Namun di saat Hancock hendak berpamitan kepada Mary, tiba-tiba Hancock merasa seperti ada ikatan dengannya dan seolah telah mengenal Mary di masa lalunya. Yang kemudian ia mendekati Mary, seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Hancock pun memberanikan diri untuk mencium Mary, yang kemudian secara tiba-tiba Hancock pun begitu terkejut dengan kejadian ini. Mary pun kemudian menghampirinya sambil mengancam agar Hancock tidak memberitahu Ray tentang kekuatannya ini. Dan pada keesokan paginya, Ray yang baru terbangun dari tidurnya, sangat terkejut melihat lubang besar di rumahnya, di mana Mary mengatakan bahwa semalam Hancock bersin hingga membuat lubang itu, di mana kemudian Hancock datang kembali ke rumah Ray. Dan saat Ray sedang sibuk menerima telepon, Hancock yang penasaran dengan kejadian semalam, segera memukul Mary dengan berbagai peralatan dapur sambil berkata bahwa ia akan terus melakukan hal ini sampai Mary menjelaskan asal-usul mereka. Khawatir Ray akan mengetahuinya, akhirnya Mary pun menyetujui untuk menjelaskannya nanti sore di rumah Hancock. Namun Mary meminta Hancock untuk pergi menjauh dari keluarganya setelah mereka berbicara. Sementara itu di dalam penjara, Parker berusaha memprovokasi kedua napi yang telah dipermalukan oleh Hancock, dan mengajak mereka bekerja sama untuk membalaskan dendam mereka kepada Hancock. Sore harinya Mary pun datang menemui Hancock di kediamannya, di mana Hancock pun segera bertanya kepada Mary tentang asal-usul mereka. Mary pun menceritakan bahwa dahulu ada banyak orang yang memiliki kekuatan super seperti mereka berdua, namun mereka semua telah tewas dan kini hanya tinggal mereka berdua. Kemudian Hancock bertanya, apakah mereka berdua saling mengenal satu sama lainnya? Karena Hancock merasa seperti telah mengenal Mary sejak lama. Mary pun mengatakan bahwa mereka adalah kakak beradik. Namun dari ciuman Mary yang dirasakan oleh Hancock, Hancock pun tidak mempercayainya, dan mendesak Mary untuk mengatakan hubungan mereka yang sebenarnya. Dan karena Mary tetap tidak mau berterus terang, Hancock pun berniat memberitahu Ray tentang kekuatan Mary, dengan langsung melesat terbang untuk menemui Ray. Mary pun segera mengejarnya. Sementara itu, Ray yang kembali diundang oleh perusahaan yang ia presentasikan sebelumnya, terlihat sedang kembali mempromosikan program kedermawanan All Hearts yang ia canangkan. Di sisi lain, Hancock dan Mary saling bergumul di udara, hingga mendarat di tengah kota. Mary pun meminta Hancock untuk menjauhi dirinya dan juga keluarganya, karena menurutnya, sejak ia mengenal Hancock pada 3000 tahun yang lalu, Hancock selalu membawa masalah dalam kehidupannya. Hancock yang tidak mengerti pada apa yang Mary katakan, kemudian menyebutnya sebagai wanita yang gila.
Mendengar hal ini, kemarahan Mary pun meluap dengan diiringi oleh datangnya awan hitam. Kemudian Mary pun menghantam Hancock dengan sebuah truk besar ke arahnya. Hancock yang tertindih oleh truk yang menghantamnya, segera kembali bangkit dan menghampiri Mary. Kemudian Mary pun menciptakan angin puting beliung yang sangat besar, hingga membuat semua orang berlarian untuk mencari tempat perlindungan. Di tengah kalutan badai petir dan riuhnya angin puting beliung, Hancock dan Mary pun akhirnya terbang dan bertarung dengan sengit, dan menghancurkan gedung-gedung di kota itu, hingga kepada gedung tempat di mana Ray sedang melakukan presentasinya. Pertarungan mereka pun berakhir ketika Hancock dapat menghentikan pergerakan Mary, dan meminta maaf kepada Mary atas apa yang pernah diperbuat olehnya, walaupun ia tidak mengingat apa-apa. Namun Ray yang memperhatikannya dari atas gedung, begitu terkejut ketika melihat Hancock dan Mary yang sedang bertarung dan seolah telah mengenal satu sama lainnya. Ray pun kembali ke rumahnya dengan dipenuhi tanda tanya besar atas apa yang telah dilihatnya. Seiring dengan mendaratnya Mary ke rumah yang juga disaksikan oleh Ray dan kemudian disusul oleh kedatangan Hancock, Mary pun mengaku kepada Ray bahwa dirinya juga memiliki kekuatan super yang sama seperti Hancock, dan kaumnya telah diciptakan secara berpasangan. Mary juga mengatakan bahwa Hancock merupakan pasangannya, dan secara alami akan selalu hadir di dalam kehidupannya. Namun 80 tahun yang lalu, Mary memilih untuk meninggalkan Hancock sendirian. Mendengar hal ini, Hancock pun terkejut dan merasa dikhianati oleh Mary. Dan Ray yang juga mendengar semua kisah ini pun hanya dapat terdiam. Scene pun kemudian berganti pada malam harinya, di mana ketika Hancock yang hendak membeli sesuatu di dalam toko, melihat berita di TV mengenai kaburnya sekelompok tahanan dari penjara yang dipimpin oleh Parker, yakni seorang teroris bank yang tangannya terpotong oleh Hancock. Dan ketika Hancock hendak membayar barang yang dibelinya, sang penjaga toko memberinya isyarat bahwa dirinya sedang ditodong oleh 2 orang perampok. Menyadari isyarat dari sang penjaga toko, Hancock pun langsung merenggut salah satu perampok tersebut dari balik meja kasir dan menghempaskannya. Sementara seorang perampok lainnya mencoba untuk menyandera sang pemilik toko sambil menodongkan pistolnya. Hancock pun segera menantang sang perampok untuk beradu kecepatan antara pistol yang akan ditembakkannya dengan lemparan sebungkus biskuit yang berada di tangannya. Yang akhirnya Hancock dapat segera melumpuhkan perampok itu dengan lemparan biskuitnya. Namun tanpa disadari, tembakan perampok itu juga sempat mengenai tubuh Hancock, yang ternyata melukai tubuhnya dan membuatnya tersungkur. Dalam kondisi terluka, Hancock pun segera dilarikan ke rumah sakit. Dan berita tertembaknya Hancock ini juga sontak menjadi berita utama di setiap stasiun TV, di mana Ray dan Aaron yang telah mengetahuinya segera bergegas pergi menuju rumah sakit untuk memastikan keadaan Hancock. Sementara itu, Mary telah tiba lebih dulu di rumah sakit dan langsung menghampiri Hancock. Mary pun memberitahu Hancock bagaimana Hancock dapat kehilangan kekuatannya, yakni bahwa jika salah satu pasangan dari kaum mereka mendekat atau bersatu dengan pasangannya, maka kekuatan mereka akan hilang, dan mereka akan menjadi seperti manusia biasa. Dan kini mereka berdua telah kehilangan kekuatan mereka. Itulah yang menjadi penyebab kepunahan dari kaumnya, karena mereka memilih untuk menikah dengan pasangannya. Dan itu pula alasan mengapa Mary selalu meminta Hancock untuk menjauhi dirinya. Sementara itu, Ray dan Aaron yang telah tiba di rumah sakit, melihat Mary yang sedang duduk bersama Hancock, segera meninggalkan mereka untuk memberi waktu kepada mereka untuk saling berbincang. Di samping itu, Mary pun juga menceritakan awal perjumpaannya dengan Hancock yang dimulai sejak tahun 4 sebelum Masehi, di mana Mary menunjukkan bekas luka-luka yang berada di badan Hancock, yang telah mengukir cerita dari perjalanan mereka bersama, dan Hancock selalu hadir untuk menyelamatkan Mary dari ancaman dan percobaan aksi pembunuhan mereka. Hingga akhirnya Mary mengungkapkan kejadian 80 tahun silam, di mana saat itu mereka berdua hendak akan menonton bioskop, namun tiba-tiba ada sekumpulan orang jahat menghadang dan menyerang mereka, yang kemudian berhasil melumpuhkan Hancock dengan menghantam kepalanya. Hantaman itu pun begitu keras, hingga membuat Hancock lupa ingatan, bahkan sampai tidak mengenali Mary. Mary yang ingin menyelamatkan hidup Hancock, terpaksa harus pergi meninggalkannya agar Hancock dapat kembali pulih dengan kekuatannya. Dan itulah alasannya, mengapa ia memilih untuk menjauhi dan meninggalkan Hancock pada saat tragedi yang menimpa mereka 80 tahun silam. Yang tidak lain adalah untuk menyelamatkan hidup Hancock. Mary pun kemudian mengatakan bahwa Hancock diciptakan sebagai pahlawan dan ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Namun di tengah perbincangan mereka,
tiba-tiba dua orang anak buah Parker datang menghampiri ruang perawatan Hancock, dan segera memberondongnya dengan senjata. Melihat kehadiran para penjahat tersebut, Mary segera berusaha melindungi Hancock, hingga peluru-peluru itu mengenai tubuhnya. Namun karena kekuatannya telah menghilang, Mary pun seketika tumbang karena beberapa tembakan yang menembus bagian perutnya. Melihat kejadian ini, Hancock pun segera bangkit dan melemparkan ranjangnya ke arah kedua penjahat itu, yang kemudian membawa Mary ke ruang gawat darurat. Setelah itu, Hancock segera menghampiri salah seorang penjahat dan melemparnya keluar jendela rumah sakit, lalu meminta Ray dan Aaron untuk berlindung. Namun tiba-tiba salah seorang penjahat muncul dari arah belakang dan menusuk punggung Hancock dengan pisaunya, yang membuat Hancock merasakan kesakitan. Dan di saat yang sama, Mary pun juga merasakan kesakitan pada apa yang dirasakan oleh Hancock. Kemudian serangan demi serangan pun diterima oleh Hancock hingga membuatnya terpojok. Sementara Mary yang juga merasakan hal yang sama dengan Hancock, semakin membuat kondisinya menurun dan mengkhawatirkan. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Hancock pun akhirnya berhasil melumpuhkan penjahat itu dan kembali melemparkannya keluar jendela rumah sakit. Namun di saat kondisi Hancock telah tak berdaya, Parker pun muncul di hadapannya, yang kemudian berkali-kali menembakkan senjatanya ke arah Hancock, di mana setiap tembakan yang mengenai tubuh Hancock telah menghantarkan Mary semakin mendekati ajalnya. Hancock pun akhirnya tumbang di hadapan Parker, seiring dengan kondisi Mary yang semakin kritis. Dan ketika Parker hendak mengakhiri hidup Hancock, tiba-tiba Ray muncul dengan menghantamkan sebuah kapak ke tangannya, dan membuat Parker kembali kehilangan tangannya. Yang kemudian Ray segera menghabisinya dengan pukulan kapak ke arah wajah Parker, dan langsung membuatnya tumbang. Namun nyawa Hancock dan Mary pun tidak dapat diselamatkan, di mana pihak rumah sakit menyatakan bahwa keduanya telah tewas. Kematian mereka pun disaksikan juga oleh Aaron, yang kemudian Ray mengajaknya untuk pergi menjauhi lokasi tragedi tersebut. Namun seiring dengan itu, tiba-tiba Hancock kembali membuka matanya dan berusaha dengan keras untuk bangkit. Dan demi menyelamatkan nyawa Mary, dengan sisa tenaga yang ia miliki, Hancock pun berusaha untuk melompat dan pergi menjauh dari Mary. Seiring dengan kondisi mereka berdua yang semakin membaik, di mana luka-luka Hancock memulih dan Mary pun kembali hidup. Kemudian scene pun berganti pada saat 1 bulan kemudian, di mana Hancock menelepon Ray yang sedang berjalan-jalan bersama Mary dan Aaron, meminta Ray untuk melihat ke arah bulan di langit. Ray pun terkejut ketika ia melihat simbol All Hearts yang diukir oleh Hancock di bulan itu. Hancock pun mengatakan bahwa Ray telah melakukan kerja bagus. Yang kemudian film ditutup dengan Hancock yang terjun dari sebuah gedung pencakar langit dan terbang menyusuri kota. Dari film ini kita dapat melihat bagaimana film ini menyoroti tentang pentingnya citra publik bagi seseorang dengan caranya menampilkan diri untuk mengubah persepsi terhadapnya. Di samping itu, film ini juga menggambarkan kebutuhan mendasar manusia untuk dapat memahami identitas diri, dengan tidak merasa terisolasi, dan juga selalu terkoneksi dengan yang lainnya. Selain itu, film ini juga menunjukkan bahwa cinta sejati terkadang memerlukan pengorbanan pribadi demi kebaikan dan keberlangsungan hidup satu sama lain. Dan salah satu pesan paling menonjol dari film ini adalah sebuah pertumbuhan karakter yang mendalam, yang akan terkait dengan besarnya sebuah tanggung jawab bagi seseorang. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi dalam konten ngalur film selanjutnya.